Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang LKPD, gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, di sini baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan simulasi, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terlebih dahulu, yaitu gerak lurus beraturan atau sering disebut dengan GLB, di mana GLB ini merupakan gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, di mana pada setiap selang waktu yang sama benda tersebut menempuh jarak yang sama, atau gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kelajuan tetap. Nah, sedangkan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya berubah secara teratur setiap detik. Jadi, GLBB itu merupakan gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Nah, selanjutnya mari kita buka LKPD yang sudah saya buat di website Live Worksheet. Nah, di sini kita baca dulu LKPD-nya. Terdapat petunjuk LKPD, terus ada alat dan bahan, di mana alat dan bahan ini terdapat nama anggota kelompok, silahkan untuk diisi. Lalu tujuannya, di sini ada juga petunjuk pengisian LKPD yang harap nanti dibaca oleh peserta didik. Selanjutnya ada alat dan bahan. Di sini kita memakai laptop atau komputer, terus menggunakan simulasi pad, akses internet, dan alat tulis ya. Lalu untuk cara kerjanya, langkah yang pertama adalah membuka program pad pada komputer. Yang kedua, mengklik pada pojok kiri tulisan Introduction untuk mengambil data dan charts untuk grafik. Yang ketiga, memasukkan angka pada tulisan velocity atau kecepatan untuk mengetahui jarak yang ditempuh pada gerak lurus beraturan. Lalu yang keempat, mengklik play untuk menjalankannya. Yang kelima, tuliskan hasil position atau jarak yang ada pada simulasi ke dalam tabel. Lalu selanjutnya untuk simulasi GLBB, ulangi langkah 1 sampai 5. Namun pada langkah 3, angka yang diisi ada di acceleration atau percepatan. Baiklah, selanjutnya mari kita buka link pad simulation yang sudah disediakan. Nah, setelah terbuka, kita akan memasukkan angka pada tulisan velocity atau kecepatan untuk mengetahui jarak yang ditempuh pada gerak lurus beraturan. Kemudian kita run, lalu berhenti pada 0,5 second untuk mengetahui jaraknya pada saat 0,5 second. Nah, di sini didapatkan jaraknya sebanyak 2,708 meter. Selanjutnya kita run lagi sampai ke 1 second. Nah, pada waktu 1 second kita mendapatkan jaraknya yaitu 5,208 meter. Selanjutnya kita run lagi sampai 1,5 second dan mendapatkan jaraknya 7,5 meter. Lalu kita run sampai 2 second dan jaraknya kita dapatkan 10 meter. Nah, teman-teman, setelah mendapatkan beberapa posisi tadi dari waktu yang sudah ditentukan, harap teman-teman untuk mengisi data di dalam tabel. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan simulasi pada GLBB. Jadi kita reset terlebih dahulu yang ini. Selanjutnya kita memasukkan angka di acceleration atau percepatan, yaitu 4 meter per second kuadrat. Lalu kita runkan sama seperti sebelumnya, di 0,5 second kita berhenti dan mendapatkan jarak 0,42 meter dan kecepatan 1,833 meter per second. Lalu kita run lagi
dan berhenti di 1 second dan mendapatkan jarak 2 meter dan kecepatan 4 meter per second. Kita run lagi ya teman-teman. Nah, sampai 1,5 second mendapatkan jarak 4,253 meter dan kecepatan 5,833 meter per second. Lalu kita run lagi sampai 2 second dan mendapatkan jarak 8 meter dan kecepatannya 8 meter per second. Nah, selanjutnya di dalam simulasi PET ini juga terdapat menu untuk melihat grafiknya. Nah, kita akan mengisi kecepatannya yaitu 5 meter per second untuk mengetahui hubungan waktu, jarak, dan kecepatan ya. Nah, lalu kita runkan sampai waktu 2 detik. Kita akan melihat bagaimana grafik kecepatan terhadap waktu dan grafik jarak terhadap waktu. Baiklah, dia akan berhenti di 2 detik. Nah, pada 2 second grafiknya kita dapatkan grafik kecepatan terhadap waktunya secara horizontal yang menandakan bahwa kecepatan itu konstan dan grafik jarak terhadap waktunya itu berbanding lurus. Nah, selanjutnya untuk GLBB, nah ini kita riset terlebih dahulu. Nah, kita isi pada percepatannya itu 4 meter per second kuadrat sesuai dengan LKPD. Nah, lalu kita runkan sampai 2 detik juga. Dan kita akan melihat bagaimana grafik posisi terhadap waktu, grafik kecepatan terhadap waktu, dan grafik percepatan terhadap waktu. Nah, ini sudah berhenti. Nah, kita bisa melihat sendiri bagaimana grafik ketiga grafik ini. Diharapkan peserta didik dapat menjelaskannya dan dapat mengambil kesimpulan dari percobaan simulasi PET ini. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.